Arsenal punya banyak cerita kelam ketika menguasai sebagian besar musim berujung pada kegagalan juara. Arsenal sempat memimpin klasemen Liga Inggris begitu lama di musim 2022-2023 ini. Namun pada akhirnya Arsenal kolaps dan gagal juara. Arsenal dipastikan gagal juara Premier League usai kalah dari Nottingham Forest pada Sabtu 20 Mei 2023 tadi malam. Bertanding di City Ground, Arsenal kalah 0-1. Akibat kekalahan ini, Arsenal dipastikan tidak bisa lagi mengejar Manchester City di klasemen Liga Inggris. Kedua tim selisih 4 poin sementara Arsenal tinggal punya 1 pertandingan. Arsenal pun kembali memperpanjang puasa gelar Premier League mereka yang sudah berlangsung sejak 2004. Sementara itu, Manchester City meraih trofi juara untuk ketiga kali secara beruntun. Arsenal hobi PHP fansnya. Arsenal mulai memimpin klasemen Liga Inggris sejak pekan ketiga. Sejak saat itu, Bukayo Saka dan kawan-kawan hanya 1 kali turun ke peringkat kedua dan selalu ada di puncak sampai pekan ke-33. Jika di total, Arsenal memimpin klasemen selama 248 hari. Menurut catatan Opta, angka itu menjadikan Arsenal sebagai tim yang paling lama memimpin klasemen divisi teratas Liga Inggris tanpa jadi juara. Lebih lanjut, terungkap pula fakta yang lebih mencengangkan lagi, di mana Arsenal rupanya jadi tim yang hobi membuat fansnya merasa sakit tapi tak berdarah, menangis tanpa air mata lantaran mereka adalah salah satu tim yang paling sering menguasai puncak klasemen di sebagian besar musim tapi berujung kegagalan. Di musim 2007-2008 misalnya, klub London Utara berada di puncak selama 156 hari. Namun akhirnya kalah di garis akhir. Skenario yang sama juga terjadi ketika mereka mendominasi Liga Primer selama 189 hari di kampanye 2002-2003. Teranyar 248 hari berada di puncak untuk kemudian memberi karpet merah bagi Manchester City juara musim ini. Arteta ucapkan selamat dan Arsenal bukan level City. Mikel Arteta berbesar hati. Dirinya mengaku Arsenal harus mengucapkan selamat kepada Manchester City yang jadi juara Liga Inggris musim ini. Ditanya setelah pertandingan, apa yang sekarang bisa dia lakukan untuk menutup jarak dengan sang juara, Arteta mengatakan, "Ini adalah pekerjaan saya. Ini adalah pekerjaan kami dan inilah yang pantas didapatkan klub ini. Saya tahu kami tidak berada di level ini, tetapi kami harus menemukan jalan. Ini tidak cukup. Itu tidak akan berubah dalam waktu 3 bulan. Kami harus berada di level itu tetapi kami perlu menemukan cara lain untuk melakukannya. Misalnya hari ini kami harus bermain jauh lebih baik. Ini adalah tanggung jawab saya." Arteta menambahkan, pertama-tama selamat untuk Manchester City. Mereka juara, mereka pantas menjadi juara. Mereka telah melakukannya selama 38 pertandingan. Kami belum bisa melakukannya dan hanya ini yang kami bisa. Dari pihak saya minta maaf karena kami sempat membangkitkan keyakinan bahwa kami bisa melakukannya, dan pada akhirnya tim tidak dapat melakukannya dan itu adalah tanggung jawab saya. Hari ini menyakitkan, kami di sini untuk menang. Saya ingin menang, saya suka menang. Saya suka apa yang dilakukan semua orang di klub ini untuk menang. Ketika Anda tidak sampai di sana, itu menyakitkan. Inilah yang saya rasakan hari ini. Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan para pemain, tetapi ketika Anda berada di sana persaingan gelar, langkah selanjutnya adalah Anda harus menang. Tapi kami gagal. Arsenal kehabisan bensin di akhir episode. Arsenal sejatinya tampil perkasa di Liga Inggris musim ini. The Gunners terus konsisten berada di puncak klasemen. Total 248 hari meriam London duduki posisi pertama Liga, termasuk pasukannya Mikel Arteta jadi pemuncak klasemen di tengah musim. Petaknya datang di bulan April, pada tanggal 9 sampai 27. Dari peluang 12 poin yang bisa didapat, juga punya keunggulan 8 poin atas City di posisi kedua, Arsenal cuma meraup 3 poin. Itu hasil dari 3 kali seri plus sekali kalah oleh Manchester City. Di sisi lain, City menang terus.
Tony Adams, legenda Arsenal, menyebut kelemahan The Gunners musim ini adalah tidak punya kedalaman skuad. Alhasil, para pemain sudah kelelahan dan badai cedera menambah derita. Arsenal kehilangan sumber daya. Mereka tidak memiliki pemain yang mumpuni di bangku cadangan. Jelasnya dilansir dari BBC. Akhirnya kesalahan itu datang. Keseimbangan sudah hilang dari 2-3 bulan lalu. Arsenal kehabisan tenaga. Lanjutnya, ketika Anda memiliki tim dengan sumber daya yang bagus di bangku cadangan, maka Anda memenangkan gelar. Arsenal sudah brilian. Sayangnya semua berantakan di akhir-akhir. Tutupnya. Selamat untuk Manchester City. Selamat untuk Manchester City yang telah berhasil memenangkan Liga Premier musim 2022-2023. Gelar tersebut menjadi yang kelima kalinya dalam 6 musim terakhir, sekaligus memperlebar peluang untuk merengkuh treble winner. Adapun gelar Liga Inggris ketiga berturut-turut, City akan mengubah pertandingan pada Minggu 21 Mei 2023 di kandang melawan Chelsea menjadi pertandingan perayaan. Anak asuh Pep Guardiola sekarang akan berusaha untuk menyelesaikan treble ketika mereka menghadapi rival sekota Manchester United dan raksasa Italia Inter Milan di final Piala FA dan Liga Champions bulan depan. City telah menjadi kekuatan dominan dalam sepak bola Inggris sejak akuisisi yang didukung Abu Dhabi mengubah nasib mereka pada 2008. Namun, performa impresif itu juga dibayangi oleh sejumlah skandal terkait keuangan klub tersebut. City menghadapi dakwaan 115 besar karena dianggap melanggar aturan Liga Premier. Namun demikian, Kapten City Ilkay Gundogan menegaskan timnya telah mampu terus bertahan meski mendapat tekanan sepanjang musim ini. Liga Premier tidak diragukan lagi adalah liga yang paling menuntut dan kompetitif di dunia sehingga memberitahu Anda segalanya tentang pencapaian ini, katanya. Sekali lagi, selamat untuk Manchester City. Nah, bagaimana pendapat football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.